Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang logika matematika dalam sains. Nah, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Sri Rahayu dan rekan saya Nur Afriani. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi kita yang pertama. Baik, di sini kita membahas tentang mengapa sains butuh logika. Yang pertama, sains bukan sekedar kumpulan fakta, tapi hasil dari penalaran yang valid. Maksudnya, sains tidak hanya menumpuk data seperti gudang angka. Fakta seperti apel jatuh baru menjadi sains hukum gravitasi setelah diolah melalui penalaran. Logika memastikan bahwa hubungan antara fakta-fakta tersebut memiliki struktur yang sah secara matematis, sehingga tidak ada celah untuk kesimpulan yang asal-asalan. Yang kedua, logika berfungsi sebagai bahasa untuk merumuskan hipotesis. Maksudnya, hipotesis adalah tebakan cerdas, bukan tebakan liar. Dengan menggunakan struktur logika, implikasi, ilmuwan bisa merumuskan prediksi yang tajam. Contoh, jika cahaya matahari dibutuhkan untuk pertumbuhan, maka tumbuhan di ruang gelap akan lebih pendek. Tanpa struktur logika ini, hipotesis akan sulit diuji kebenarannya di laboratorium. Yang ketiga, memastikan setiap kesimpulan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, yaitu kesimpulan ilmiah harus bisa diterima oleh akal sehat siapapun, dimanapun. Logika matematika menyediakan standar objektif. Jika alur logikanya benar, maka ilmuwan lain di seluruh dunia bisa mengulang eksperimen yang sama dan mencapai kesimpulan yang sama pula. Inilah yang membuat sains bersifat universal dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen logika. Komponen logika terbagi menjadi dua. Yang pertama, proposisi, yaitu pernyataan yang hanya punya satu nilai, benar atau salah. Contohnya, air adalah zat cair, bernilai benar. Yang selanjutnya, air membeku pada suhu 100 derajat Celcius, bernilai salah. Yang kedua, operator logika. Di sini ada terbagi menjadi 5, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama ada negasi, yaitu berfungsi untuk membalikan nilai kebenaran. Contohnya, tanaman ini adalah kaktus. Kebalikannya, tanaman ini bukan kaktus. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan gabungan yang hanya dianggap benar jika kedua syaratnya terpenuhi. Contohnya, tanaman akan tumbuh subur jika diberi pupuk dan disiram. Jika hanya dipupuk tapi tidak disiram, maka kesimpulan tumbuh subur menjadi salah. Yang ketiga, disjungsi. Pernyataan yang dianggap benar jika salah satu atau kedua syaratnya terpenuhi. Contoh, tanaman layu karena kekurangan air atau terkena hama. Jika salah satu faktor itu ada, maka cukup untuk menjelaskan mengapa tanaman layu. Yang keempat, ada implikasi, yaitu menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika syarat pertama terjadi, maka hasil kedua harus terjadi. Contohnya, jika tanaman diletakkan di tempat yang gelap, maka proses fotosintesis akan terhenti. Yang kelima, ada biimplikasi, yaitu hubungan dua arah yang saling mengunci. Sesuatu yang terjadi jika syaratnya ada, dan jika syaratnya ada, maka sesuatu itu pasti terjadi. Contohnya, tanaman melakukan fotosintesis jika dan hanya jika terdapat klorofil dan cahaya. Artinya, tanpa cahaya ataupun klorofil, tidak ada fotosintesis. Dan jika ada fotosintesis, maka pasti ada cahaya ataupun klorofil. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penalaran. Metode penalaran terbagi menjadi dua, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi bekerja dengan mengambil teori umum yang sudah pasti benar, lalu menerapkannya pada kejadian spesifik. Jika teori umumnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Contohnya, teori umum, semua mamalia memiliki paru-paru. Kasus spesifiknya, lumba-lumba adalah mamalia. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa lumba-lumba pasti memiliki paru-paru.
Yang kedua, induksi. Induksi bekerja dengan mengumpulkan banyak observasi kecil, data lapangan, lalu menarik sebuah kesimpulan umum atau hukum alam. Kesimpulan ini bersifat kemungkinan besar, probabilitas, karena selalu ada peluang ditemukan data baru di masa depan. Contohnya, observasi pertama, air laut ini membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di observasi kedua, air di gelas ini membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dan di observasi ketiga, air di pegunungan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kesimpulan umumnya, semua air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Lanjut, masuk ke kriteria rasional. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsistensi, yaitu sebuah teori atau keputusan harus selaras dengan fakta-fakta lain yang sudah terbukti benar. Contoh, jika Anda menemukan obat baru, cara kerja obat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum biologi dasar yang sudah ada, kecuali Anda punya bukti baru yang sangat kuat. Intinya, masuk akal dan tidak menabrak aturan logika lainnya. Kedua, objektivitas, yaitu keputusan harus didasarkan pada data yang nyata dan bisa diamati, bukan pada keinginan peneliti. Contoh, hasil tes laboratorium harus menunjukkan angka yang sama, baik yang menguji adalah peneliti senior maupun mahasiswa, selama metodenya benar. Intinya, netral dan tidak memihak. 3. Prinsip parsimoni, yaitu jika terdapat 2 atau lebih penjelasan untuk satu fenomena, pilihlah penjelasan yang paling sederhana dengan asumsi yang paling sedikit. Jangan membuat teori yang terlalu rumit jika ada penjelasan simpel yang sudah cukup. Contohnya, jika tanaman mati, penjelasan yang rasional adalah kurang air, bukan tanaman tersebut sedang melakukan protes terhadap polusi udara. Intinya, sederhana itu lebih baik. Lanjut, masuk ke dalam dasar-dasar statistika atau mengelola ketidakpastian. Jika logika adalah kerangka berpikirnya, maka statistika adalah alat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Sains jarang memberikan kepastian 100%, disitulah statistika berperan. Berikut adalah 3 poin dasar statistika. Yang pertama, populasi dan sampel. Dalam sains, mustahil bagi peneliti untuk menguji seluruh objek di alam semesta. Oleh karena itu, digunakanlah populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh kelompok besar yang ingin dipelajari, misalnya seluruh pasien diabetes di dunia. Sampel yaitu kelompok kecil yang benar-benar diteliti, misalnya 500 pasien di satu rumah sakit. Syarat utama, sampel harus representatif. Jika sampelnya salah pilih, maka kesimpulan logisnya pun akan ikut salah. Lanjut ke ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Setelah data terkumpul, ilmuwan perlu meringkas ribuan angka menjadi beberapa nilai yang bermakna. Pertama, mean atau rata-rata. Nilai pusat dari seluruh data memberikan gambaran umum tentang hasil eksperimen. 2. Median, yaitu nilai tengah yang membagi data menjadi 2. Sangat berguna jika ada data yang sangat ekstrim. 3. Standar deviasi, yaitu jika standar deviasinya kecil, berarti data terkumpul dengan rata-rata. Dan jika besar, berarti data sangat bervariasi. Lanjut yang terakhir, uji hipotesis. Inilah inti dari pembuktian ilmiah. Kita menggunakan statistika untuk menentukan apakah hasil itu nyata atau cuma kebetulan. 1. Hipotesis nol, yaitu pernyataan bahwa tidak ada pengaruh atau semuanya sama saja. 2. Hipotesis alternatif, yaitu pernyataan yang ingin kita buktikan, misalnya obat ini manjur. 3. P-value, yaitu angka peluang yang menentukan nasib, H0 atau hipotesis nol. Dalam sains, jika p-value kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, peluang hasil tersebut terjadi karena kebetulan hanya di bawah 5%, sehingga penemuan kita dianggap signifikan secara ilmiah. Teman-teman sekalian, kita telah melihat bahwa sains bukan sekedar tumpukan fakta, melainkan hasil dari proses penalaran yang ketat. Sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita lihat kesimpulan besar dari apa yang telah kita pelajari hari ini.
Tanpa logika, sains akan kehilangan arah penalarannya. Tanpa prinsip keputusan, ilmuwan akan bingung menentukan langkah. Dan tanpa statistika, data hanyalah tumpukan angka yang tak bermakna. Ketiganya bekerja sama untuk mengungkap kebenaran alam semesta. Itulah akhir dari pemaparan materi mengenai logika matematika dalam sains. Kita telah melihat bagaimana ketiga elemen tersebut bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap penemuan ilmiah tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga melalui penalaran yang kuat dan valid. Terima kasih telah menyimak presentasi ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.